Samsung resmi merilis HP Galaxy A series terbaiknya di tahun ini, yakni Samsung Galaxy A56 5G. Kedatangannya di pasar Indonesia ini tak butuh waktu lama setelah peluncuran secara global. Ponsel ini jadi penerus langsung dari Samsung Galaxy A55 yang rilis tepat setahun sebelumnya, yakni Maret 2024. Dengan jarak 1 tahun rasanya cukup untuk Samsung menawarkan beberapa peningkatan pada penerusnya ini. Salah satu yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy A56 adalah tentu saja fitur berbasis AI bernama Awesome Intelligence. Selain itu, ada layar yang lebih luas, charging yang lebih cepat, dan tentu saja performa dengan chipset lebih baru. Yang berikut ini kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A56 5G yang sudah admin rangkum. Satu hal yang cukup menarik dari Samsung Galaxy A56 adalah tampilan desainnya yang kini terlihat baru. Baru di sini adalah ditunjukkan secara spesifik untuk modul kameranya yang ada di bagian belakang. Samsung Galaxy A56 tak lagi hanya menempatkan 3 lingkaran kamera di atas bodi seperti generasi-generasi sebelumnya. Kali ini ada modul kamera yang berukuran kecil hampir berbentuk pil. Modul kamera ini memiliki warna hitam untuk semua varian warnanya. Adapun varian warna yang ditawarkan Samsung Galaxy A56 ada 4, meliputi dari Awesome Pink, Awesome Olive, Awesome Graphite, dan Awesome Light Grey. Tak ada perbedaan khusus di antara keempatnya, semuanya punya bodi dengan akhiran matte yang halus. Lapisan matte ini tampaknya lagi ngetren untuk tahun 2025 di semua kelas. Selain itu, bodi kaca bagian belakangnya ini dilindungi oleh lapisan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Sementara untuk bagian framenya menggunakan material metal atau aluminium yang kokoh. Satu hal lagi yang menarik dari Samsung Galaxy A56 adalah punya ukuran bodi yang lebih tipis dan ringan dari pendahulunya. Ketebalan bodinya hanya 7,4 mm dengan bobot 198 gram. Untuk ketahanan lainnya, ponsel ini sudah dibekali dengan sertifikasi IP67. Nah, bicara soal kameranya, meski punya tampilan berbeda, spesifikasi atau jeroannya masih sama saja. Samsung Galaxy A56 dibekali 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. Setupnya pun tak berubah, yakni kamera utama 50MP, ultrawide 12MP, dan kamera makro 5MP. Sementara itu kamera depannya mengalami sedikit perubahan dari pendahulunya. Jika dahulu Samsung Galaxy A55 5G menggunakan resolusi 32MP untuk selfie-nya, kini Samsung Galaxy A56 harus memangkasnya menjadi 12MP. Sementara untuk perekaman videonya, resolusi maksimal yang bisa dicapai adalah 4K 30fps. Untuk menikmati 60fps, resolusi harus diturunkan ke 1080p. Layar jadi salah satu sektor yang turut dibekali sedikit peningkatan dibandingkan pendahulunya. Samsung Galaxy A56 hadir dengan ukuran yang lebih luas, yakni 6,7 inci. Tak hanya ukuran layarnya saja, desain bezel di sekelilingnya juga turut menipis, terutama di bagian dagunya. Hal ini membuat rasio layar ke bodi meningkat menjadi 87,7%. Masih berbicara soal peningkatannya, kecerahannya juga bisa dibilang sedikit lebih baik. Jika Samsung Galaxy A55 hanya bisa di 1000 nits, maka Samsung Galaxy A56 bisa mencapai 1200 nits. Untuk kemampuan lainnya, Anda bisa menemukannya di seri sebelumnya, mulai dari panel Super AMOLED yang imersif, dikombinasikan dengan resolusi Full HD Plus dan HDR10 Plus, serta refresh rate 120Hz. Nah, untuk ketahanannya Samsung Galaxy A56 ini masih menggunakan jenis perlindungan yang sama, yakni Corning Gorilla Glass Victus Plus. Samsung Galaxy A56 dibekali speaker yang jumlahnya 2 atau speaker stereo. Letak speaker utama ada di dekat port USB bagian bawah, sedangkan speaker kedua bergabung dengan earpiece di bezel bagian atas. Tak cuma memiliki speaker stereo, Samsung Galaxy A56 juga didukung teknologi Dolby Atmos. Anda bisa mengatur equalizer dengan preset Dolby Atmos agar suara lebih mantap. Hanya saja Anda tak bisa menemukan port audio jack 3,5mm lagi di bodinya. Samsung Galaxy A56 hadir dengan chipset Exynos 1580 yang dirilis pada Oktober 2024 lalu. Chipset ini masih tergolong baru dan Samsung Galaxy A56 inilah yang pertama kali mencoba kemampuannya.
Exynos 1580 sendiri menjadi penerus dari Exynos 1480 yang digunakan oleh Samsung Galaxy A55. Dengan keterkaitannya, jelas ada peningkatan yang dibawa oleh chipset satu ini. Yang paling kentara adalah clock speednya yang kini mencapai angka 2,9 GHz, sebelumnya hanya sampai 2,75 GHz. Untuk arsitekturnya sendiri, Exynos 1580 masih menggunakan manufaktur 4 nanometer, sedangkan CPU-nya meliputi dari 8 inti yang terbagi ke dalam 3 klaster. Klaster pertama diisi oleh 1 core Cortex A720 sebagai inti prima dengan kecepatan mencapai 2,9 GHz. Sedangkan klaster kedua diisi oleh 3 core Cortex A720 dengan kecepatan 2,6 GHz untuk performa, serta 4 core Cortex A520 dengan kecepatan 1,95 GHz yang bertugas sebagai efisiensi dayanya. Chipset ini didukung oleh GPU Samsung Eclipse 540. Samsung Galaxy A56 menawarkan dua varian RAM yakni 8 dan 12 GB, sedangkan untuk memorinya 128 atau 256 GB. Meski tak ada slot microSD, kapasitas ini sudah cukup besar untuk mendapatkan performa yang optimal. Samsung Galaxy A56 5G dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Kapasitas ini masih sama seperti pendahulunya. Hal ini sebenarnya cukup disayangkan mengingat beberapa HP lain di kelasnya sudah memiliki baterai berukuran besar. Samsung Galaxy A56 juga hadir dengan fitur pengisian daya cepat yang lebih baik yakni 45 watt. Peningkatan ini cukup signifikan dibandingkan pendahulunya yang hanya mengandalkan kecepatan 25 watt. Samsung memang terkenal murah hati dalam memberikan jaminan update pada HP-nya. Bukan hanya untuk kelas flagship, tapi juga untuk kelas menengah hingga ke bawah. Salah satunya adalah Samsung Galaxy A56. Ponsel ini diberikan jaminan upgrade OS hingga 6 kali. Saat pertama kali rilis, ponsel ini menggunakan Android 15. Dengan ada jaminan tersebut, Anda bisa kebagian hingga Android 21 sekitar tahun 2031 mendatang. Masih sama seperti generasi sebelumnya, Samsung Galaxy A56 belum dibekali kamera telefoto. Alih-alih menyematkannya, Samsung malah memilih kamera makro yang fungsinya mungkin jarang digunakan. Untuk pemotretan jarak dekat, kamera utama saja sebenarnya sudah bisa menangani hal tersebut. Sudah masuk ke tahun 2025, tapi Samsung masih saja tak ingin menyematkan kepala chargernya ke dalam kotak penjualannya. Hal ini memang sangat sering dilakukan oleh Samsung baik untuk HP flagship ataupun kelas entry. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar terbaru dari Gadget Me.